Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dia Ramamati, kelas 11 IPA 1 absen 17 SMA Negeri 16 Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi fluida dinamis tentang sayap terbang pesawat. Apakah kalian pernah bertanya bagaimana pesawat dapat terbang? Padahal pesawat sangat besar dan adanya gaya gravitasi yang menarik segalanya ke pusat bumi. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskannya. Jadi ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat yang terbang. 2 diantaranya adalah gaya yang terjadi secara alami, sedangkan 2 lainnya adalah gaya buatan. Pertama ada gaya hambat. Gaya hambat disebabkan oleh molekul dan partikel udara. Semakin besar benda yang bergerak, semakin besar juga gaya hambat yang dihasilkan. Selanjutnya ada gaya dorong. Gaya dorong ini diperlukan agar pesawat tetap bergerak maju. Karena kecepatan pesawat yang sangat tinggi, maka gaya hambat yang dihasilkan juga sangat besar. Agar tidak menghasilkan gaya dorong yang terlalu besar, pesawat dibuat menggunakan desain streamline atau ramping. Selanjutnya, ada gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui, gaya gravitasi ini menarik segala hal menuju pusat bumi. Maka agar pesawat dapat terbang, diperlukan gaya yang dapat melawan gaya gravitasi itu sendiri, yaitu gaya angkat. Jadi pada prinsipnya, pesawat dapat melayang di udara karena 4 gaya yang bekerja ini dapat dimanipulasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana gaya angkat dapat dihasilkan? Pesawat dapat terbang jika gaya angkat ini lebih besar dari gaya gravitasi. Jadi, jika kita lihat pada sayap pesawat ini, dibentuk melengkung pada bagian depan daripada bagian belakang, atau dapat disebut airfoil. Yang bagian depan ini disebut leading edge, sedangkan bagian belakang ini disebut trailing edge. Bentuk melengkung ini dirancang agar udara yang mengalir dari bawah saling berdesak-desakan dengan udara yang ada di atas. Namun, penampang pesawat terbang memiliki bagian belakang yang tajam. Bentuk sayap ini mengakibatkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada bagian bawah yang tidak berdesak-desakan. Sehingga tekanan udara pada bagian atas lebih kecil dibandingkan tekanan pada bagian bawah yang arahnya ke atas. Maka tekanan tersebut akan lebih besar daripada gaya gravitasi. Hal tersebut menyebabkan pesawat dapat terbang. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu jika kelajuan fluida atau di sini udara semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Dan juga sebaliknya, jika kelajuan fluida atau udara semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Hukum Bernoulli yang sebenarnya menunjukkan hubungan antara tekanan, massa jenis, ketinggian, dan kelajuan fluida seperti pada gambar ini. Rumus gaya angkat pesawat, di sini kita ada PA ditambah setengah rho FA kuadrat ditambah rho GHA sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Di sini kita pakai pendekatan HA sama dengan HB karena ketinggiannya itu kurang lebih sama karena sayap pesawat itu tipis. Jadi kita bisa dicoret rho GHA sama rho GHB. Sekarang kita pindah ruas, setengah rho VA kuadrat dikurang setengah rho VB kuadrat sama dengan PB dikurang PA. Sekarang kita pindah ruas lagi, delta P sama dengan setengah rho dalam kurung FA kuadrat dikurang FB kuadrat. Karena P itu atau tekanan itu bisa kita cari dengan gaya perluas, jadi sekarang kita masukkan F per A sama dengan setengah rho dalam kurung FA kuadrat dikurang FB kuadrat. Sekarang A-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi F sama dengan setengah rho dalam kurung FA kuadrat dikurang FB kuadrat dikali A. Ini gayanya. Selanjutnya kita coba contoh soalnya. Sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per second,
dan kelajuan udara di bawah sayap adalah 200 meter per second, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Jadi di sini kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui pertama ada A. A-nya itu 2 dikali 40. Kenapa kita kali 2? Karena di sini pesawat itu punya 2 buah sayap. Jadi hasilnya 80 meter persegi. Selanjutnya ada VA, itu aliran udara A atas 250 meter per second. Selanjutnya ada VB, aliran udara B bawah 200 meter per second. Terus ada kerapatan udara atau massa jenisnya ini 1,2 kg per meter kubik. Di sini kita yang ditanya adalah gaya angkat pada pesawat, jadi kita tulis diketahui itu F-nya itu berapa. Kita jawab. Dijawab itu kita tulis rumusnya dulu. F sama dengan setengah rho buka kurung FA kuadrat dikurang IB kuadrat tutup kurung dikali A. Nah, sekarang kita masukin setengah dikali massa jenisnya 1,2 dikali 250 kuadrat dikurang 200 kuadrat dikali 80. Ini kita 2 sama 1,2 bisa dicoret jadi 0,6. Lanjut, 0,6 dikali hasilnya itu 22.500 dikali dengan 80. Nolnya bisa kita coret biar lebih mudah. Hasilnya itu 1.080.000 Newton. Kalau bisa dikecilkan lagi jadi 1080 kN. Kita bagi 1000. Jadi kesimpulannya, agar pesawat dapat terbang, tekanan bagian bawah harus lebih besar daripada tekanan bagian atas. Kecepatan aliran udara bagian atas harus lebih besar daripada kecepatan aliran udara bagian bawah. Serta gaya angkat harus lebih besar dari gaya gravitasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.